Angka impor beras Indonesia pada tahun 2023 baru saja pecah rekor tertinggi selama 5 tahun terakhir. Badan Pusat Statistik BPS mencatat impor beras sepanjang tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini naik tinggi. Ada apa sebenarnya? Kami akan membahasnya bersama pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Mas Kudori. Mas Kudori, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Mas, jadi Badan Pusat Statistik ini kan memperkirakan Indonesia akan defisit beras di Januari, Februari. Total defisitnya kalau dijumlahkan itu 2,83 juta ton. Atas dasar ini, makanya pemerintah akhirnya memutuskan untuk impor. Pertanyaan saya, jika El Nino yang disalahkan, apakah memang serentan itu produksi padi kita sampai-sampai kena bencana alam langsung terganggu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat data mulai 2018 ya, sampai tahun lalu produksi itu terus menurun. Tahun lalu menurun lumayan besar, dan tahun ini dugaan saya masih akan turun dibandingkan produksi tahun 2022. Seberapa besar penurunannya, apakah sebesar penurunan seperti tahun 2023, saya belum bisa perkirakan. Tapi dampak El Nino itu masih panjang, ya, ekornya masih panjang. Meskipun El Nino itu terjadi tahun lalu, tapi dampaknya tetap kita rasakan sampai sekarang. Karena apa? Karena dengan El Nino itu membuat hujan yang mestinya kalau di situasi normal akan turun Oktober. Tapi ternyata di sentra-sentra produksi padi itu mundur lebih dari 60 hari. Kalau mundur 60 hari, artinya musim tanam serentak yang nanti akan kita panen dalam musim panen raya itu mundur lebih dari 60 hari. Ujung dari situasi ini adalah pacekliknya semakin panjang. Kalau merujuk yang disampaikan Pak Bayu Krisnamurti tadi, bahwa di gudang Bulog ada 1,3 juta ton stok, ya, itu menurut saya sangat-sangat rendah, tidak cukup. Karena apa? Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa bantuan pangan beras itu akan diberikan dari Januari sampai Juni. Setiap bulan itu membutuhkan beras kira-kira 220.000 ton. Tinggal dikalikan saja. 6 bulan kali 220 berarti itu 1,3-an gitu ya. Habis itu yang punya Bulog itu habis kira-kira. Yang harus dicadangkan untuk 6 bulan penyaluran bantuan pangan beras. Sementara kita tahu bahwa dengan mundurnya paceklik itu, dengan panjangnya paceklik itu membuat panen akan bisa kita dapatkan kira-kira mungkin akhir April, bahkan perkiraan saya awal Mei. Jadi cukup panjang. Nah, dari Januari sampai April itu kan harus dipastikan ya beras cukup memadai. Kalau kita merujuk ke operasi pasar yang tadi disebutkan namanya SPHB, itu tiap bulan, di 2 bulan terakhir ya, November, Desember, itu rata-rata sebulan butuh 150.000 ton. Tinggal dihitung, Januari, Februari, Maret, April, kalau dikalikan 150 butuh 600. Jadi tidak cukup memang kalau hanya 1,3. Nah, tinggal memang memastikan bahwa impor 2 juta ton itu jangan sampai datangnya pada saat justru nanti panen terjadi ya, kira-kira di awal Mei. Oke, Mas Kudori sebelumnya minta maaf, ada kendala teknis sedikit, boleh didekatkan mic-nya dengan mulutnya Mas Kudori. Terima kasih Mas ya. Mas, jadi begini, kalau misalnya kita melihat bahwa sekali lagi El Nino yang disalahkan, kemudian juga apakah memang ada yang salah dalam sistem produksi kita? Apa kita memang tidak punya mitigasi pangan, Mas? Sebetulnya bukan semata-mata El Nino ya, bahwa El Nino itu memperburuk situasi, ya. Gitu. Tapi kalau kita cek data 5 tahun terakhir, itu produksi terus turun ya. Dan penurunannya lumayan besar kalau dibandingkan tahun 2018. Lumayan besar. Gitu. Nah, penurunan produksi itu terjadi karena luas panen juga turun. Gitu. Dan tidak banyak kita sadari, tidak banyak juga pihak menyadari, kalau kita mengacu data kerangka sampel area BPS, itu ada lahan sawah yang selama ini ditanami padi, itu ternyata
ditanami non padi. Artinya petani itu pelan-pelan, kalau orang Jawa menyebutnya moh gitu ya, nggak mau atau menjauh dari tanaman padi. Itu artinya dari jawabannya kenapa petani itu justru menjadi harga gabah di level petani tinggi. Tapi sebelumnya kan sangat-sangat tertekan. Jadi sepertinya kenapa ada peralihan dari tanaman padi ke non padi, sepertinya memang usaha tani padi itu tertekan ya, bahwa 2 tahun terakhir itu cukup menguntungkan, iya. Oke. Tepat atau tidak tepat, Mas Kudori, untuk impor beras lagi di tahun ini? Dengan angka yang besar tadi? Iya, kalau hitung-hitungan saya tadi kan sebetulnya 1,3 juta ton yang stoknya Bulog tadi itu untuk bantuan pangan beras itu hanya cukup untuk Juni ya. Jadi cukup hanya untuk sampai itu. Juni. Sementara tiap bulan kalau mengacu kepada 2 bulan terakhir operasi pasar yang namanya SPHP tadi itu butuh 150 ribuan. Jadi kalau dikalikan 4 butuh 600. Jadi memang mau tidak mau harus ditambah. Tadi di narasi awal juga disampaikan kan bahwa di produksi Januari dan Februari itu masih terbatas. Kalau dikalkulasi ya produksi Januari Februari itu hanya kira-kira bisa cukup untuk konsumsi 1 bulan. Jadi di bulan berikutnya kan harus disiapkan. Jadi memang mau tidak mau harus impor. Dan sebetulnya kalau harga di pasar itu tetap bertahan tinggi, meskipun pemerintah mengimpor tahun lalu 3 juta ton dan awal tahun ini direncanakan 2 juta ton. Kalau harga tetap tinggi, itu sinyal bahwa pasokan terbatas. Jangan-jangan, dugaan saya, jangan-jangan impor tahun ini itu akan mengalahkan rekor tahun lalu. Oke. Mas Kudori, tadi Mas juga sudah sempat menyinggung sedikit. Tahun lalu El Nino ini sudah diperkirakan akan mengganggu. Dampaknya tadi sudah disebutkan agak lama begitu ya Mas ya, beberapa bulan gitu. Nah, betul, bahkan, ekornya panjang. Ya, ekornya panjang. Bahkan ada yang menyebut bahwa tahun lalu ini sempat ada yang namanya kiamat beras. Karena negara-negara dunia meresponsnya dengan tidak ekspor. Kemudian menjaga stok dalam negeri begitu ya. Indonesia justru sekarang mengekspor dari negara-negara yang tadinya mereka menjaga stok, namun mereka sekarang sudah bisa ekspor. Kita masih begini-begini aja. Ada apa, Mas? Betul, bahwa kalau penjelasan saya tadi kan sebetulnya produksi terus turun ya, dan itu pada titik tertentu tidak bisa produksi itu tidak akan cukup ya. Mohon maaf sebentar saya sambil turun. Tidak akan cukup. Produksi tahun ini ya, produksi tahun lalu itu ya sebetulnya hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi. Ada surplus tapi sangat-sangat kecil, 0,3 juta ton. Itu nggak ada artinya. 0,3 juta ton itu kira-kira hanya cukup untuk konsumsi 3 hari. Nah, baik. Kalau tidak kita pasok dari impor, nggak ada lagi itu. Ambil dari mana? Gitu. Jadi memang impor menjadi solusi yang terakhir, yang memang ketika solusi yang lainnya nggak ada. Dan tadi dugaan jangan kalau situasi pemerintah. Oke, Mas Kudori, kami mengalami gangguan komunikasi di Maret itu hujan udah begitu nggak turun. Ya. Oke, silakan Mas. Halo. Ya, silakan Mas. Ya, jangan-jangan kalau pemerintah tidak siap dengan situasi yang ada ya, karena menurut perkiraan BMKG di Maret itu hujan sudah tidak seperti yang diperkirakan semula. Jadi hujan yang mestinya tetap besar gitu di wilayah-wilayah sentra produksi padi, tapi tidak seperti itu. Nah, jangan-jangan ya perkiraan saya tahun ini impor itu jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Jadi memecahkan rekor lagi. Jangan-jangan ya gitu. Makanya pemerintah penting untuk memastikan jangan sampai situasi yang buruk itu terjadi. Oke. Impor adalah solusinya begitu untuk saat ini dari pemerintah begitu ya. Mas Kudori, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.